が行くしか。邪魔だ、どけ。姉ちゃん、どうした？ミルネ、目の体からサタンソウルが。姉ちゃん。よし。ありません。私の前では魔導士は魔導士でなくなる。魔法が効かねえんだよ。これほどとはな。Oke guys, gimana kabarnya nih? Di part sebelumnya kita udah lihat kedatangan sebuah organisasi rahasia bernama Legion Corps yang rupanya bergerak di bawah naungan gereja Gentopia. Dan tujuan mereka sebenarnya bukanlah mengincar Lucy, melainkan juga ingin mengumpulkan bagian-bagian dari jam bandul aneh yang diduga dapat menyebabkan kehancuran. Gimana ya kelanjutan selanjutnya? Seperti biasa jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Ini dia alur cerita Fairy Tail part 33. Terobos aja lanjut. Adu cepat-cepatan dan saling berebut antara Fairy Tail dan Legion Corps masih berlangsung. Salah satunya adalah tim Erza yang kini sedang berada di perpustakaan sihir untuk mencari keberadaan salah satu dari bagian aneh yang sedang diincar. Tapi di tengah pencarian, Erza dan yang lain dikejutkan oleh kedatangan musuh yang tidak diduga-duga. Seketika kedua belah pihak jadi sama-sama heboh sebelum geng goyang bokong menceritakan alasan kedatangan mereka ke sana juga untuk merebut bagian dari jam yang sedang dicari-cari. Rupanya kedatangan Fairy Tail ke tiap tempat sudah diketahui khalayak luas, bahkan warga biasa sekalipun. Entah siapa yang membocorkannya. Di tengah itu semua, Erza dengan seketika ikut-ikutan memakai pakaian ketat tersebut dan menantang ketua geng goyang bokong untuk menunjukkan seberapa kuat dirinya. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Wendy yang setelahnya meminta Kana dan Sarla untuk segera pergi mencari di mana bagian jam tersebut. Tapi setelahnya, akibat kelelahan disuruh Erza push up 100 kali, geng goyang bokong pun selanjutnya langsung menyerang ke arah Erza dan Wendy dengan tenaga dalam mereka yang keluar dari bawah. Di saat geng goyang bokong mengira mereka sudah bebas dari musuhnya, mendadak muncullah Erza yang sudah berganti baju zirah dan langsung menghajar mereka tanpa ampun karena marah sudah dikentuti depan muka. Geng goyang bokong berhasil dikalahkan dan tim Erza juga berhasil mendapatkan satu bagian dari jam bandul. Sementara pertarungan kocak itu sudah selesai, di sisi lain pertarungan sengit Natsu melawan dan masih berlangsung. Dan sempat melontarkan pendapat bahwa kekuatan Natsu dan yang lainnya masih sama seperti 7 tahun yang lalu. Dan berbeda dari pasukan Legion Corps yang sudah menempa kemampuan mereka selama 7 tahun. Natsu dan kawan-kawan yang membengku di Tenrojima. Tentu saja perkataan dan tidak didengarkan oleh Natsu yang masih terus menyerang ke arahnya. Di makam bawah tanah itu, Lucy serta yang lainnya menemukan gereja bawah tanah yang diyakini adalah tempat di mana bagian dari jam itu berada. Tak lama kemudian, Natsu yang terlempar akibat serangan dan jatuh dari langit-langit gereja tempat teman-temannya berada. Keberadaan Natsu tentu saja dikejar oleh Dan. Kini tim Natsu semakin kerepotan mencari jam itu karena mereka terus mencari cara agar perhatian Dan dapat teralihkan dari mereka. Di sana, lagi-lagi Natsu mencut akibat sihir tombak Dan. Lucy juga masih menjadi incaran pria playboy tersebut. Akhirnya tim Natsu saat ini membuat rencana untuk menjadikan Lucy sebagai umpan pengalihan perhatian Dan dengan memasang pose seksi dan mengajaknya menikah. Saat Dan lengah, Natsu memanfaatkan keadaan untuk mengubah ukurannya menjadi normal lagi dan bersiap untuk menghajar Dan. Di sisi lain,
Gajel dan timnya masuk ke dalam ruangan yang terdapat banyak patung-patung berwajah aneh di sana dengan bentuk jam raksasa yang melingkar di lantai. Setelah dapat memecahkan teka-tekinya, Gajel menghajar jarum jam yang ada dan muncul sebuah pusaka yang di sana ada bagian dari jam yang mereka cari. Tanpa mempedulikan peringatan dari Levi, bagian dari jam itu langsung saja dicabut dari tempatnya oleh Gajel. Hal itu membuat sistem jebakan aktif dan kini mereka terperangkap bersama alat yang siap menangkap mereka dengan tangan elastisnya. Sementara itu terjadi, Lily dan Samuel juga masih saling baku hantam. 全ては計算通りだ。トリックスリットオイルブラスト ジェット私が行くしか。 邪魔だ、どけ。 Di tengah adegan lawak itu, mendadak saja Baero ikut muncul di hadapan mereka karena merasa Koko serta dan telah gagal untuk menyelesaikan misi mereka. Melihat kehadiran Baero, Natsu langsung saja maju untuk menantang bertarung. Di lain tempat di sana berhasil memecahkan teka-teki untuk menyurutkan air di satu sisi danau. Tim kakak beradik Strauss hampir berhasil mendapatkan bagian dari jam seutuhnya sampai tiba-tiba muncullah Mary Hooks di sana untuk merebut bagian dari jam yang ada di tangan Elfman saat itu. おかげで何の苦労もなく部品をいただくことができたじゃん。禁じ手にされてるけど特別に見せてあげるじゃん。姉ちゃん、どうした？目の体からサタンソウルが。姉ちゃん。 Mary Hooks akan menyerang lagi menggunakan Satan Soul ke arah Mary Jane. Mendadak Mary Jane berubah menjadi sesuatu yang membuat Elfman sangat ketakutan saat melihatnya. Kekuatan yang Mary Jane pakai saat ini rupanya adalah kekuatan takeover bernama Demon Halpas, yang bahkan Makarov pun melarang Mary Jane untuk menggunakannya lagi. Kembali kepada Natsu dan yang lainnya masih berusaha berhadapan dengan Baero serta gurita peliharaannya yang bernama Kanaloa. Meski hanya menggunakan Kanaloa, rupanya hal itu cukup ampuh untuk membuat Natsu kesulitan untuk menyerang dengan tepat ke arah Baero. Baero rupanya juga tak segan untuk menyerang bahkan jika serangannya mengenai rekannya sendiri. Rupanya hal itu sudah wajar karena para anggota Legion Corps dilatih untuk siap berkorban dalam situasi apapun, bahkan dirinya sendiri sekalipun. Lagi-lagi Baero mengatakan sesuatu tentang perang salib yang akan terjadi. Tentu saja para anggota Fairy Tail di sana sama sekali tidak paham dengan maksud Baero perihal itu. Baero kemudian menjelaskan tentang jam yang ternyata tepatnya bernama jam tanpa batas. Legion Corps mendapatkan perintah dari Uskup Agung Gentopia untuk mengambil seluruh bagian jam tanpa batas yang tersebar dan kemudian mengamankannya. Karena jam tersebut akan menimbulkan sebuah kehancuran yang diberi istilah kiamat. Itulah misi Legion Corps yang disebut dengan perang salib. Tapi meski sudah diberitahu alasan sebenarnya, para penyihir Fairy Tail yang keras hulu itu tentu saja tetap berusaha untuk mendapatkan kembali bagian dari jam tanpa batas yang sudah direbut itu. Sementara pertarungan di sana masih terjadi, kini beberapa tim yang sudah berhasil mendapatkan bagian dari jam tanpa batas itu bergerak menuju di mana Natsu dan yang lainnya berada. Tim Gajel yang juga tengah bergerak menuju ke tempat yang sama ternyata diikuti oleh Samuel. Di sana Lily diajak berbicara oleh Samuel secara rahasia mengenai isi dari cerita buku dongeng milik Lucy berjudul Kunci Surga Berbintang. Rupanya Samuel merasa ada yang janggal dari cerita itu. Sementara itu, di dalam guild terlihat Mako Wakaba, Kinana dan yang lain sedang berbincang santai sampai tiba-tiba Kinana terjatuh dan mengatakan bahwa waktunya sudah mendekat. Kinana pun pingsan setelahnya dan segera digotong oleh Makau. Di luar guild terlihat Gildat bersama laki yang diutus ke suatu tempat. Semua itu terjadi bersamaan dengan keadaan Uskup Agung Gentopia yang semakin aneh. Seraya dirinya menyalakan lilin begitu banyak di kamarnya dan mengatakan bahwa kiamat telah dekat. Kembali ke guild Fairy Tail sejenak, di mana Kinana tersadar di sebuah kamar setelah mendengar suara yang seperti memanggilnya. Makau dan Wakaba menghampirinya dan mencoba menenangkan Kinana. Terungkaplah sedikit siapa Kinana ini. Ternyata Kinana dulunya adalah makhluk yang dijerat kutukan sehingga dirinya menjadi sosok ular. Kinana diselamatkan oleh Makarov yang mengangkat kutukan 7 tahun silam
dan kembali menjadi manusia, tapi kehilangan seluruh ingatannya ketika dia masih menjadi ular. Rahasia tentang Kinana rupanya hanya Makarov, Mako, Wakaba, dan Mary Jane yang tahu. Mereka berempat berusaha melindungi Kinana dan anggota Fairy Tail lain jika saja nantinya ingatan Kinana mendadak kembali. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba Kinana tertawa dengan kencang seperti orang yang dirasuki sesuatu. Kembali juga ke Uskup Agung yang kini terlihat semakin paranoid. Para kardinal ingin menjunjungi kembali tapi dilarang oleh salah satu kardinal bernama Rapowan yang selanjutnya mengatakan bahwa ada orang dari Zentopia yang berkhianat dan menyebarkan informasi tentang jam tanpa batas ke pihak luar. Setelahnya Rapowan menyuruh para kardinal lain untuk mencari siapakah pengkhianat itu. Kembali kepada Natsu yang masih berusaha keras untuk menyerang ke arah Bairo. Meskipun seluruh serangan sihirnya dilenyapkan oleh tongkat sihir milik Bairo, Natsu pun bahkan dibuat babak belur setelahnya dalam pertarungan memakai tangan kosong tanpa sihir. 司教様が時計を探せと言えば探すまでのさっきから何本か行かれとるの。で倒すか夏に怖いものいじめしてんじゃねえよ。グレージュビア筒の部品すべてを手に入れた。少子ありません。私の前では魔導士は魔導士でなくなる。法が効かねえんだよ。これほどとはな。 Di tengah seluruh hal yang sedang terjadi, mendadak Lucy mendapatkan sebuah penglihatan di mana sosok perempuan berwajah cukup seram mengatakan tidak seharusnya hal itu terjadi. Dan setelahnya hal mengejutkan lainnya terjadi pada seluruh bagian jam tanpa batas. Ya guys, geng ora-ora telah kembali. Lebih tepatnya kini mereka bernama Ribbon Ora-Ora. Dengan 4 anggota lama dan 2 anggota baru. Terlihat wajah-wajah yang kita kenal, salah satunya adalah Midnight yang kini memanggil dirinya dengan sebutan Brian kedua. Gantiin ayahnya gitu ya. Serangan dari seluruh anggota Fairy Tail dan Legion Corps berhasil ditangkis. Bahkan kemampuan Bairo yang dapat melenyapkan sihir apapun juga dihancurkan dengan mudahnya. Rupanya, Ribbon Ora-Ora memang menunggu Fairy Tail atau Legion Corps untuk mengumpulkan jam tanpa batas hingga komplit sebelum datang untuk merebutnya. Pertarungan tak seimbang itu tak terhindarkan. Dari luar makam bawah tanah itu, para anggota Legion Corps yang lain melihat kepulan asap akibat ledakan yang terjadi di sana. Tentu saja mereka jadi sangat khawatir dengan keadaan rekan-rekan mereka. Di saat yang bersamaan, Dewan Sihir Terreformasi sedang menggibah lagi tentang Fairy Tail yang seperti tidak ada hentinya membuat kekacauan. Setelahnya para Dewan Sihir mendengar laporan dari Lahar mengenai para tahanan yang kabur dari penjara Dewan Sihir dan bangkitnya kembali mereka menjadi Ribbon Ora-Ora Geng. Hal itu tentunya membuat mereka semua menjadi tambah pusing. Hal itu ditambah dengan kecurigaan mereka terhadap seorang kardinal dari Zentopia yang selalu datang ke penjara Dewan Sihir untuk menangani para tahanan Ora-Ora saat itu. Setelah ledakan yang terjadi di makam bawah tanah, rupanya Natsu dan yang lainnya diselamatkan oleh tim Blue Pegasus yang mengangkut mereka menggunakan Christina. Di sana lagi, Lucy menghampiri Michael di sebuah bangunan gereja yang telah hancur. Michael terlihat merasa begitu bersalah atas apa yang terjadi, tapi Lucy yang baik hati dan rajin menabung itu tentu saja tidak menyalahkannya dan memeluk Michael yang menangis terharu. Di dalam Guild Blue Pegasus, Lucy sekali lagi membaca buku dongeng kunci surga berbintang dan menyadari bahwa selama ini mereka sudah salah mengambil langkah. Hal ini bersamaan dengan Asuka di Guild Fairy Tail yang mengatakan bahwa Biska dan Alzak tentang anak gadis di dalam buku cerita itu yang tidak seharusnya mengumpulkan bagian dari jam tak terbatas itu. Ternyata jam itu memang tidak boleh dibiarkan kembali menyatu, karena itulah awal dari kekacauan yang akan terjadi akibat kemampuan sihir dari jam tersebut. Setelahnya Lucy pun menangis sambil menyatakan kecerobohannya. Di luar dugaan, tidak ada yang menyalahkan Lucy. Mereka semua berkata setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan setiap petunjuk yang diberikan oleh mendiang ayah Lucy memang terlalu sulit untuk dimengerti begitu saja. Mereka pun menghibur Lucy sebelum seluruh orang di sana berangkat kembali untuk merebut jam tanpa batas itu. 何度だって立ち上がれるんじゃないか。理は誰にでもある。
そしてそれは取り戻せる。 Di saat yang bersamaan, anggota Legion Cop yang telah kembali dilarang menemui Uskup Agung oleh Kardinal Rapowan. Dan setelahnya dia menghampiri Koko yang dikurung karena dianggap telah berkhianat dari Gentopia. Dan bagaimanakah nasib Koko dan yang lainnya nanti? Jawabannya bakal kita temui di part selanjutnya ya. Waduh, orang-orang geng datang lagi rupanya. Bakalan gimana perjuangan Fairy Tail ke depannya untuk bisa memperbaiki keadaan? Makin seru dan makin menegangkan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Seperti biasa, Rama di sini pamit. Bye-bye.